Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan channel ini, dan pada kesempatan kali ini kita akan mengulas dan berbagi info soal-soal P3K untuk uji kompetensi petugas kebakaran atau di instansi pemadam kebakaran. Dan bagi rekan-rekan yang baru bergabung atau baru menemukan channel ini, kami ucapkan terima kasih dan kami mohon bantuannya untuk dukungannya terhadap channel ini dengan cara subscribe-nya, like-nya, komennya, dan klik tombol notifikasinya agar kami senantiasa dapat berbagi info-info tentang ujian P3K. Dan kami ucapkan terima kasih atas dukungannya selama ini kepada rekan-rekan yang sudah mendukung channel ini. Baiklah, kita awali pembahasan kali ini dengan bersama-sama melafazkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Soal yang pertama, apa yang dimaksud dengan kebakaran? Pilihan jawabannya: A. Api yang tidak terkendali, api awal yang tidak dikehendaki, C. Api yang tidak dikehendaki dan tidak terkendalikan yang dapat merugikan harta, benda, serta nyawa, D. Api yang besar yang membakar suatu benda dan tidak terkendalikan. Dan jawaban yang tepat untuk soal ini adalah pada poin C, yaitu api yang tidak dikehendaki dan tidak terkendalikan yang dapat merugikan harta, benda, serta nyawa. Soal yang selanjutnya. Undang-undang yang mengatur tentang keselamatan kerja ialah A. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970, B. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1980, C. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002, D. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008. Dan jawaban yang tepat untuk soal ini adalah pada poin A, yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970. Soal yang berikutnya. 3 unsur terjadinya api. Pilihan jawabannya A. Benda, asap, panas, B. Panas, percikan, dan benda, C. Sumber energi, benda, dan api, D. Bahan bakar, panas, dan oksigen. Jawaban yang tepat untuk soal ini adalah poin D. Bahan bakar, panas, dan oksigen. Soal yang selanjutnya. Tugas dan tanggung jawab petugas peran kebakaran kelas D adalah A. Memeriksa setiap peralatan proteksi kebakaran, B. Memeriksa peralatan proteksi kebakaran, melaporkan dan memadamkan jika terjadi api awal, C. Memadamkan api awal, D. Melaporkan jika terjadi api awal. Dan jawaban yang tepat untuk soal ini adalah di poin B, yakni memeriksa peralatan proteksi kebakaran, melaporkan dan memadamkan jika terjadinya api awal. Soal yang berikutnya. PAR adalah A. Alat pemadam api ringan, B. Alat pemadam api yang digunakan pada api awal, C. Alat pemadam api yang beratnya 0,5 kg sampai dengan 16 kg, mudah dibawa dan mudah digunakan pada api awal, atau D. Alat pemadam yang mudah dibawa. Dan jawaban yang tepat untuk soal berikut ini ditunjukkan pada poin C, yakni alat pemadam api
yang beratnya 0,5 kg sampai dengan 16 kg dan mudah dibawa serta digunakan pada api awal. Soal yang selanjutnya. Peraturan pemerintah yang mengatur tentang APAR adalah pilihan jawaban yang pertama. A. Peraturan Menteri nomor 186/Menteri/1980. B. Undang-Undang nomor 1/tahun 1970. C. Peraturan Pemerintah nomor 50 tahun 2002. D. Peraturan Menteri nomor 4/Menteri tahun 1980. Dan jawaban yang tepat untuk soal ini ditunjukkan pada poin D, yakni Peraturan Menteri nomor 4/Menteri/1980. Soal yang berikutnya. Kelas kebakaran terbagi menjadi A. 1 kelas, B. 2 kelas, C. 3 kelas, D. 4 kelas. Dan jawaban yang tepat untuk soal ini ditunjukkan pada poin D, yakni 4 kelas. Soal yang selanjutnya. Smothering, cooling, starvation, breaking chain reaction adalah A. Teknik pemadaman, B. Pola pemadaman, C. Unsur-unsur pemadaman, D. Proses pemadaman. Dan jawaban yang tepat untuk soal ini ditunjukkan pada poin A, yakni teknik pemadaman. Soal yang selanjutnya. Teknik pemadaman smothering adalah A. Mendinginkan bahan yang terbakar, B. Memutuskan rantai reaksi, C. Menghentikan laju aliran bahan bakar, D. Memisahkan salah satu dari ketiga unsurnya terjadi api, yakni oksigen. Dan jawaban yang tepat untuk soal ini ditunjukkan pada poin D, yakni memisahkan salah satu dari ketiga unsurnya terjadi api. Soal yang selanjutnya. Jenis AFAR CO2 baik digunakan untuk kelas kebakaran. Pilihan pertama A, yakni A dan B, B, A, B dan C, C, kelas B dan kelas C, D, kelas C dan kelas D. Dan jawaban yang tepat untuk pertanyaan jenis AFAR CO2 baik digunakan untuk kelas kebakaran ditunjukkan pada poin C, yakni kelas kebakaran B dan kelas kebakaran C. Soal jawaban atau soal yang berikut. Penempatan ketinggian AFAR sesuai ketentuan Peraturan Menteri Nomor 4/Menteri/1980 dengan jarak pilihan yang pertama 120 cm, B 125 cm, C 145 cm, D 150 cm. Dan jawaban yang tepat untuk soal ini ditunjukkan pada poin ke A, yakni 120 cm. Soal yang berikutnya. Prosedur pemakaian AFAR yakni ditunjukkan pada poin A. Changing AFAR, tekan handle valve, kemudian arahkan selang ke titik api. B. Tekan handle valve, arahkan selang dan sapukan ke titik api. C. Arahkan selang, tekan handle valve dan sapukan ke titik api. Atau D. Tarik pin segel, tes tekanan, arahkan selang,
tekan handle valve dan sapukan ke titik api. Dan jawaban yang tepat dari pertanyaan prosedur pemakaian APAR yakni ditunjukkan pada poin yang D, yaitu tarik pin, segel, tes tekanan, arahkan selang, tekan handle valve, dan sapukan ke titik api. Kita lanjut pada pembahasan selanjutnya. Dalam satu perusahaan yang memiliki 200 orang karyawan, maka dibutuhkan petugas peran kebakaran kelas D sebanyak 16 orang. Maka jawaban yang tepat dari pertanyaan tersebut adalah poin A benar, poin B salah. Dan jawaban yang tepat untuk pertanyaan bahwa satu perusahaan yang memiliki 200 orang karyawan, maka dibutuhkan petugas peran kebakaran kelas D sebanyak 16 orang adalah benar. Soal yang selanjutnya. Pemadaman api dengan APAR efektif dilakukan pada periode A. Surut, B. Flash over, C. Pertumbuhan, D. Awal penyalaan hingga sebelum masa flash over. Dan jawaban yang tepat untuk soal ini ditunjukkan pada poin yang D, yakni awal penyalaan hingga sebelum masa flash over. Soal yang berikutnya. Di bawah ini tidak termasuk sarana proteksi kebakaran aktif kecuali A. Hidran, B. Detektor, C. Sprinkler, D. Kompartemen. Dan jawaban yang tepat untuk soal berikut ini ditunjukkan pada poin D, yakni kompartemen. Soal yang selanjutnya, yang bukan merupakan tugas petugas peran kebakaran adalah ditunjukkan pada pilihannya A. Memberikan pertolongan pertama pada kecelakaan, B. Mengidentifikasi dan melaporkan tentang adanya faktor yang dapat menimbulkan bahaya kebakaran, C. Memadamkan kebakaran pada tahap awal, D. Mengarahkan rescue orang dan barang. Dan jawaban yang tepat untuk soal ini ditunjukkan pada poin A, yakni memberikan pertolongan pertama pada kecelakaan. Soal yang selanjutnya, petugas peran kebakaran sesuai keputusan Menteri Tenaga Kerja nomor 180/Menteri/1999 adalah A. Petugas fungsional dalam manajemen kebakaran selain dari tugas pokoknya, B. Petugas struktural dalam P2K3, C. Petugas fungsional khusus dalam unit safety officer, D. Melakukan identifikasi sumber-sumber bahaya kebakaran. Dan jawaban yang tepat untuk soal ini adalah ditunjukkan pada poin yang A, yakni petugas fungsional dalam manajemen kebakaran selain dari tugas pokoknya. Demikianlah apa yang bisa kami sajikan. Semoga membantu rekan-rekan sekalian dan juga semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan pada kita semua. Terima kasih. Semoga kita bertemu kembali dalam lain kesempatan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.